teman saya dan Ketua Insira saat ini ya, yang saya hormati, para pengurus dan teman-teman semuanya, terutama yang banyak dari Makassar ya, yang sekarang alhamdulillah kita bisa silaturahim, paling enggak ya kenalan ya, dan ini ya paling enggak kita lihat namanya sudah tercantum itu, dan ya ini insya Allah silaturahmi yang bermanfaat lah. Teman-teman sekalian, hari ini saya posisi di Trenggalek ini, di rumah di Aspi di Jogja mungkin ya. Nah, banyak yang dari Makassar dan lain-lain ya. Ini bisa kita lewat Zoom ini, alhamdulillah ya. Baik, pengantar dari Pak Asbi tadi sudah sangat baik, sudah sangat tepat yang disampaikan tadi. Saya ingin kira-kira mempelajari atau membaca begitu ya. Sebetulnya yang terjadi di dunia Arab seperti apa dan kira-kira arahnya kemana, dan adakah harapan dan atau banyak pesimisme yang ke depan ini kira-kira gitu ya. Baik, saya menyampaikan pengantar dulu sebelum ke titik itu. Realitas dunia Arab kontemporer itu antara lain itu kita tidak bisa melepaskan dengan fakta bahwa dunia Arab itu, kearaban yang dulu dibayangkan sebagai hampir satu kesatuan unit politik, sosial, budaya, ekonomi itu ya, dalam jangka waktu yang panjang ya, itu terpecah-pecah menjadi banyak sekali negara gitu ya. Setidaknya sekarang formilnya ada 22 negara yang ada di timur antara mulai Atlantik sampai ke Teluk Persia, itu kira-kira ada 22 negara, tentu dengan memasukkan Palestina ya, sebagai dihitung sebagai sebuah negara, meskipun status Palestina itu saat ini masih sebagai peninjau ya di PBB, belum menjadi full anggota. Juga kita tidak menghitung As-Sahra Al-Gharbiyah ya, Sahara Barat sebagai bagian itu ya, bagian dari. Nah, ya identitas kearaban itu sebetulnya ya agak tidak sederhana ya. Kalau Timur Tengah itu kan kita pakai konsep Timur Tengah paling itu yang dekat dengan urusan-urusan geopolitik, kekuatan-kekuatan besar, bagaimana kekuatan lokal berhadapan dengan ini ya, lebih ke power ya. Tapi kalau kita menyebut kearaban atau dunia Arab, itu gagasan itu sudah terkait dengan hal yang lebih kompleks lagi. Ya setidaknya aspek gen, kemudian culture, kemudian politik itu menjadi tiga hal yang saling kait-mengkait dan kelindan, yang sebetulnya kemudian juga tidak mudah untuk diidentifikasi mana yang Arab, mana yang bukan. Itu tetapi dengan ukuran itu sebetulnya lebih mudah. Misalnya apakah Irak itu Arab? Ya Arab, tetapi faktanya di sana banyak sekali Kurdi ya, yang hampir sepertiga ya, mereka tidak mengakui sebagai bangsa Arab. Juga bahasa ibunya juga berbeda, moyang gennya berbeda. Di Arab Barat juga campuran Barbari itu banyak sekali. Di Mesir, Kipti dan lain sebagainya. Nah, ini
adalah satu gagasan yang sebetulnya sangat eh, eh, insider ya. Insider itu ya gagasan yang memang tumbuh dalam komunitas yang ada di tempat. Nah, kearapan al-watan al-arabi, al-alam al-arabi, al-urubah berbeda dengan Timur Tengah yang sebetulnya istilah ini lebih ganas begitu ya, karena itu melihat kawasan itu dari luar ya, outsider, dan meletakkannya dalam kerangka geopolitik yang besar. Nah, saya melihat kearapan ini lebih kompleks ya. Nah, gagasan kearapan ini juga ini ya eh, di samping kompleks itu juga sebetulnya dinamis ya. Nah, jadi tidak identitas kearapan itu tidak even gitu ya, tetapi juga ada dinamika. Kita kan tahu bahwa sekarang ini sulit sekali untuk menyebut satu bangsa itu punya identitas tunggal. Pasti multiple identities ya, identitasnya banyak begitu. Nah, identitas banyak. Nah, itu identitas itu satu sisi, misalkan Timur Tengah, dunia Arab itu identitas yang kuat, pertama Arab, kedua Islam, mungkin ketiga ada lagi. Nah, itu kalau kita cermati dari peristiwa-peristiwa besar saja, misalnya itu sangat kentara, misalnya dulu pada masa Saddam Hussein yang memimpin Irak itu, ketika dia berperang melawan Iran tahun 80 sampai 88, itu identitas Arab sangat kuat di sana ya. Karena perang itu mengatasnamakan untuk membela Arab melawan Persia, Iran Persia ya. Tetapi itu konteks dulu. Konteks sekarang menjadi sangat berubah karena realitas berubah. Identitas kearapan itu tidak lagi menonjol dalam konteks geopolitik kawasan. Kita lihat misalnya Iran yang Persia itu sangat mudah masuk ke Lebanon ya, seperti rumah sendiri, seperti bagian dari negara sendiri ya. Padahal Lebanon itu Arab. Juga masuk ke Saudi, Son'a dan sekitarnya, Saudi Utara, Yaman Utara. Yaman Utara ya maksud saya, itu juga sangat mudah sekali, apalagi ke Suriah. Padahal Suriah itu padahal Suriah Suriah, Lebanon dan Yaman itu Arab, bukan Persia. Nah, maka dalam konteks sekarang ini identitas kearapan memang mengalami penurunan. Yang menguat adalah identitas-identitas yang terkait dengan sektarian, Sunni, Syiah, ya, bulan sabit Syiah dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa dipahami kemudian hubungan antara Iran dan Hizbullah, terutama di Lebanon, uh, uh, kemudian Husi di Yaman, dan juga elit politik di Suriah, Alawid. Nah, ini identitas sektarian menguat. Dan kita juga bisa memahami bahwa identitas kearapan itu ternyata ya meskipun itu katakan multiple, dan dalam satu identitas itu ternyata juga seperti lapisan-lapisan bawang yang panjang gitu ya. Untuk menjadi kearapan seperti sekarang itu kalau dibuka lapis-lapisnya itu banyak. Ya, biasanya yang ditunjuk itu
kalau menyebut identitas kearaban itu yang ditunjuk adalah satu futuhat, futuhat Islamiyah. Nah, masa-masa ekspansi Islamisme, Islam ya maksudnya bukan Islamisme, Islam dari pusatnya Mekah Madinah, kemudian ke Dimash ya Damaskus dan Baghdad, kemudian bergerak ke timur, ke selatan ya, ke timur dan ke barat. Futuhat terutama di wilayah Mediterranean ya, mulai dari sekitar Levan, kemudian utara Mesir, utara Libya, utara Tunis, Jazair, Maroko, dan lain-lain, itu menjadi bagian yang sangat penting dalam membentuk kearaban. Dalam konteks itu, Islamisasi itu tidak terpisah dari Arabisasi. Ya, jadi Islamisasi itu kemudian ya mendorong masyarakat-masyarakat lokal yang ingin menjadi birokrat dan lain-lain, itu kemudian juga harus mengarabkan dirinya, harus bisa. Jadi proses Arabisasi dan Islamisasi itu menjadi sulit dilepaskan dalam konteks itu. Itu. Dan kalau kita baca-baca literatur, itu sangat jelas bahwa memang masyarakat pasca Futuhat dengan sebelumnya itu sangat berbeda. Masyarakat-masyarakat pra-Futuhat Islam itu elitnya biasanya dibentuk seperti model-model Eropa, yakni masyarakat yang elitnya adalah aristokrat dan tuan tanah. Nah, itu pasca Futuhat Islam tidak lagi itu. Elitnya adalah para pedagang, birokrat, ya, kemudian ilmuwan. Nah, ini sangat menunjukkan identitas baru yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi ini ya, jadi lapis bawang kedua kalau ditelisik lagi dari kearaban ini, selain berkelindan kuatnya Islamisasi dan Arabisasi, adalah respon terhadap tantangan-tantangan imperialisme ya Barat ya dalam bentuk militer dan birokrasi di daerah jajahan, dan juga respon terhadap intelektualisme, tantangan intelektualisme dari orientalisme. Nah, dua hal ini menjadi bagian yang sangat penting membentuk serat kearaban itu yang membentuk identitas. Nah, ini yang kita lihat sekarang bahwa dunia Arab kemudian saya menjadi banyak ini meskipun mereka punya bayangan, punya mimpi-mimpi akan kesatuan, ya, tetapi dua hal itu memang selalu mewarnai retorika maupun denyut nadi aspirasi masyarakat Arab. Jadi satu sisi mereka membayangkan satu kesatuan, glorifikasi masa lalu yang luar biasa, yang hebat, mengalahkan, menundukkan banyak kekuatan yang lain, tapi di sisi lain mereka melihat fakta-fakta keterpecahan yang luar biasa. Dan saya kira lahirnya Liga Arab itu bukan mempersatukan, tapi itu mempertegas bahwa keterpecahan Arab itu dilegitimasi menjadi sah gitu ya, menjadi diterima. Nah, Liga Arab bukan mempersatukan Arab, tapi membangun kerjasama Arab. Artinya memang saat itu yang kuat itu sebetulnya mendorong ke arah persatuan Arab di level masyarakat, di level pemikir, intelektual, tetapi yang menentukan kan para pemimpinnya. Nah, para pemimpin negara-negara Arab tentu tidak punya
tentu berat untuk mengambil opsi mereka menyatukan diri dalam satu federasi besar, karena kebanyakan harus siap menjadi gubernur saja, tidak menjadi presiden atau raja, dan itu tentu ongkos yang terlalu mahal buat. Ini poin pertama tentang dunia Arab kontemporer yang harus kita sadari, bahwa ada satu keinginan, bayangan, kesatuan satu sisi, tapi di sisi lain fakta menunjukkan keterpecahan mereka, baik sebagai unit politik, unit sosial, ekonomi, dan lain-lain. Fakta kedua yang penting saya sampaikan di sini untuk membantu kita membaca dunia Arab kontemporer adalah kekalahan Perang 1967. Itu secara psikologis sangat mewarnai masyarakat dan pemimpin Arab. Ya. Para pemikir juga respon atas kekalahan itu adalah ya kekhawatiran psikologis, kekecewaan yang luar biasa dalam terhadap apa yang mereka banggakan, mereka agungkan, mereka harapkan itu ternyata lemah, ternyata kalah. Nah, ini kemudian yang membuat kemudian banyak pemikir Arab kemudian mulai meningkatkan intensitasnya untuk melirik ideologi-ideologi lain, misalnya di luar Arabisme atau pan-Arabisme yang misalnya Islamisme. Nah, dari titik itu kemudian kita juga sering baca bahwa ini menjadi titik penting bagi suburnya pilihan-pilihan jalan lain dalam memecahkan persoalan. Ini poin kedua, fakta yang penting kedua. Fakta yang penting ketiga adalah kegagalan dunia Arab dalam institusionalisasi hasil-hasil gerakan. Jadi memang gerakan protes yang sering kita sebut sebagai Arab Spring itu memang satu capaian itu, satu sejarah yang sangat penting, satu titik yang sangat penting di dunia Arab. Mereka berhasil untuk melakukan tanda petik menghimpun perlawanan dan betul-betul lahir sebuah gerakan yang sangat besar. Sebelumnya tentu sangat sulit kita bayangkan gerakan-gerakan seperti itu ya. Jadi seperti Ikhwan misalnya di Mesir itu kan organisasinya sangat kuat, leadership-nya kuat, ya, kepatuhan anggota terhadap pemimpin juga luar biasa, ideologinya kuat sekali. Tetapi mereka tidak mampu untuk melakukan hal-hal seperti itu, seperti gerakan yang kita kenal dengan Arab Spring. Jadi memang gerakan ini adalah gerakan tipe baru, ya, gerakan yang tipologinya itu spontan gitu ya. Kemudian less leadership, ya, hampir tidak ada pemimpin, siapa pemimpinnya itu tidak begitu jelas gitu ya. Kemudian less organization, organisasinya juga tidak jelas ya, organisasinya mungkin WA group atau apa begitu. Facebook, terutama Facebook ya saat itu, WA group belum begitu. Kemudian juga tidak ada ideologi mungkin ya, less ideology, less leadership, less organization. Tipe gerakan yang spontan begitu ya, yang betul-betul ala medsos yang baru, yang berbeda dengan gerakan-gerakan sebelumnya. Gerakan ini luar biasa besar dan sebenarnya memang tidak bisa dibendung dan betul-betul sulit dibendung, ya. Tetapi karakter gerakan yang begitu ternyata punya titik lemah, ya. Ya, titik lemahnya ya itu institusionalisasi hasil-hasil gerakan itu
nggak tercapai karena, eee, ini mau kemana itu kemudian menjadi perdebatan yang sangat kencang, yang kemudian dampaknya, luar biasa terhadap kegagalan, dari, tujuan, gerakan-gerakan itu karena perpecahan atau karena terperangkap, ke dalam, apa, eee eee permainan kelompok lama dan seterusnya. Nah, landscape tiga 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 landscape ini, menarik sebetulnya, untuk kita dudukkan sebagai, apa ya, dasar melihat, eee, dunia Arab, kontemporer ya. Eee, ini apa, menjadi sangat penting yaitu ya. Nah, kira-kira dengan seperti itu, dengan kegagalan, keterpecahan, tapi keinginan menyatu itu besar, kemudian secara psikologis itu terlukai betul begitu ya. Kemudian, apa, dari sisi, apa, institusionasi hasil gerakan terakhir itu mereka gagal, bisa dikatakan tanda petik gagal, gitu ya. Nah, kira-kira kemana arah itu, eee, arah, dari dunia Arab? Nah, jawaban saya, sebagian besar sudah saya tulis di buku yang disebutkan Pak ini, nanti bisa di-share anunya, apa, apanya itu, fil eee, filenya ya, sudah kayaknya banyak yang di-share di Google atau di apa ya, filenya itu. Jawaban saya sederhana bahwa, eee, ya secara umum memang kecil harapannya ya untuk, ini, memperoleh perbaikan-perbaikan ini, eee, dalam waktu dekat ya, terutama dari sisi politiknya karena persoalan-persoalan struktural dasar itu masih sangat kuat hampir di semua negara. Tetapi saya memberi catatan penting bahwa meskipun, gagal dari sisi politik tanda petik ya, sekalipun harapan keberhasilan penataan kehidupan bersama, kehidupan politik bersama itu sepertinya sangat kecil Mas dalam waktu dekat ini. Tetapi sebetulnya ada harapan yang penting, yakni dari, eee, perkembangan pop culture ya, eee, perkembangan, eee, pop culture ya. Jadi dunia Arab yang terpecah ini kalau kita lihat itu, sejak tahun 90-an sudah mulai menikmati acara-acara, eee apa, TV, acara-acara TV satelit yang itu menghubungkan antar, negara. Jadi apalagi setelah tahun 20-an itu muncul acara-acara seperti Arab Idol itu ya, yang melahirkan, tokoh yang sangat populer di Palestina melebihi melebihi presidennya yakni Muhammad Mustafa itu ya, dari Gaza. Nah, itu kemudian, seperti perasaan kearaban itu, ya, dengan acara-acara Arab Idol, Hawa Sawa, An-Nujum, terus apalagi Take Me Out, ya, ala Arab itu ya, itu seperti apa ya, seperti emosi kearaban itu dijalin dalam satu, kesatuan ya, yang itu tidak terbayangkan sebelumnya. Karena itu banyak yang, berpikiran, berkesimpulan bahwa dari segi politik memang proyek katakan pan-Arabisme, penyatuan Arab gagal total, ya, gagal total. Tapi dari sisi, kultural, terutama dari pop culture, itu berhasil.
Nah, itu keunggulannya tentu bahasa ya, karena bahasa, medium bahasa yang terutama bahasa Pusaka yang bisa menyatukan. Ini secara umum saya mengatakan apa eh, rinciannya mungkin kalau kita lihat bagaimana bentuk-bentuk kemungkinan kegagalan atau harapan yang tipis ini ya tidak bisa dibaca sebagai tunggal ya. Saya biasanya membagi dunia Arab itu dalam 4 sub kawasan berdasarkan geokulturalnya, gitu ya. Seperti di wilayah Levan, ya, seperti Levan, Palestina sekitarnya ya, Palestina, Irak, Suriah, Lebanon, kemudian lagi Yordan. Eh, di wilayah ini mungkin bisa dikatakan apa gejala yang kita sebut sebagai intermistik politik itu sangat kuat ya, bahwa negara itu sepertinya kecuali di Yordan ya, negara itu sepertinya perbatasan kan negara itu yang diberhalakan adalah selain identitas kebangsaan adalah batas geografis kan. Nah, batas geografis yang menjadi ciri bangsa negara modern itu seperti hilang, gitu ya. Jadi ada istilah intermistik politik, konsepnya sering saya kutip itu ya, intermistik politik, bahwa eh, jadi hampir tidak ada dalam satu masyarakat domestik itu satu wacana lokal yang terhadap isu-isu kawasan. Jadi misalkan di Lebanon itu ya orang pembicaraannya dengan yang di Suriah hampir sama cara meresponnya terhadap isu-isu kawasannya. Jadi batas-batas geografis itu seperti hilang baik dari sisi fisik ya, karena pergerakan kekuatan katakan Syiah atau kelompok Sunni ya, jaringan-jaringannya itu, maupun dalam konteks wacana dan pemikiran. Nah, ini terjadi terutama di daerah Levan ya, yang daerah yang sering disebut sebagai baranya Timur Tengah ya. Yang sebetulnya dulu adalah panggung peradaban Timur Tengah, tetapi menjadi panggung yang paling mengkhawatirkan Timur Tengah. Dalam waktu beberapa tahun lalu, 1-2 itu konflik besar itu terjadi bisa dalam 3 tempat sekaligus. Satu ISIS ya, ya yang berbasis di Raqqa dan di Mosul, ya Irak Utara dan Suriah Utara, perang massal itu di hampir seluruh Irak di utara, ya di wilayah-wilayah Kirkuk dan wilayah Arbil yang sekarang menjadi otonomi apa, otonomi Kurdistan. Kemudian di Palestina, kemudian di Suriah. Itu pernah dalam waktu semuanya sedang meledak konflik. Jadi besar sekali kawasan ini apanya, daya ledak kawasan ini sejauh ini begitu ya. Nah, secara umum begitu saya mengatakan, untuk singkat biar nanti waktu diskusinya agak diperdalam. Jadi tensi sektarian seperti yang dikatakan Pak Asbi tadi sepertinya sangat kuat di wilayah ini, yang dampaknya yang paling menonjol ada realitas terjadinya intermistik politik. Yang kedua, di wilayah Teluk misalnya, Teluk itu kan negara yang ekonomi barokah ya, yang tidak berkeringat tetapi tiba-tiba kaya raya begitu ya. Beda dengan Jepang, Korea begitu. Ya, ekonomi barokah dari langit. Nah,
dari bumi ya, dari bawah bumi ya, minyak. Nah, nah, masyarakat di sini secara umum mampu mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, ya, sangat mampu karena ekonominya yang kuat itu. Juga sejauh ini memang agak aneh ya, kalau tesis Arab Spring itu biasanya dikaitkan dengan konsumsi ke medsos dan lain-lain, tingginya konsumsi ke medsos. Eh, Wilayah-wilayah ini adalah seperti Qatar, Uni Emirat, sebagian Saudi, itu adalah tertinggi dalam konsumsi media. Tetapi hampir tidak ada gerakan protes yang signifikan, kecuali di Bahrain itu lebih berwarna sektarian sedikit, dan juga di Oman, ya, tapi itu sebentar. Ya. Nah, di wilayah ini saya melihat arah perubahan itu ada yang sangat menonjol nanti, berbeda dengan di Arab Timur yang lebih cenderung sektarian, kemudian isu Palestina semakin ditinggalkan karena sibuk sendiri ya dan lain sebagainya. Eh, Wilayah ini rezim ada kecenderungan mampu mengontrol masyarakatnya. Dan contohnya Arab Saudi, Qatar ya, itu mendorong satu proposal yang sangat kita kenal, namanya Ar-Ru'yah Alfin wa Thalathin, visi 2030 ya, 40 halaman, itu anunya, tulis proposalnya. Saya membaca detail sekali proposal visi 2030 itu, bahasa Arabnya bagus sekali ya, indah dan seperti yang menarik sekali. Teman-teman yang bahasa Arab saya rekomendasikan membaca itu ya, membaca visi 2030-nya Arab Saudi. Nah, di sini kecenderungan arah yang sangat menonjol adalah, saya singkat saja, itu ada kecenderungan agak paradoks. Satu sisi ingin liberalisasi seluas-luasnya, sisi lain adalah otoritarianisasi seluas-luasnya. Liberalisasi terutama dalam hal culture, ya, sosial, masyarakat, bahkan batas-batas agama kemudian juga ditabrak dalam banyak hal ya, tafsir agama itu ditabrak. Yang kita lihat di Saudi misalnya, kemudian perempuan boleh menyetir, perempuan itu belum lama diharamkan sangat tegas, insiden-insiden menyatakan haram, tapi dalam waktu sekian bulan dinyatakan kemudian boleh ya, keluar rumah tanpa muhrim, dan bioskop dan lain sebagainya, kupaneum, dan banyak sekali. Satu sisi itu ingin liberalisasi masif, ya, tapi di sisi lain ada kecenderungan yang sangat kuat ingin mengarah kepada otoritarianisasi. Jadi kalau dulu misalnya Saudi itu adalah ya Mamlakah Arabiyah Saudiyah, itu artinya ya keluarga milik terahnya bin Saud Abdurrahman bin Saud, terah besar dari, dan itu hubungannya dengan federasi-federasi kabilah yang lain. Sekarang ada kecenderungan itu dipersempit menjadi semacam al-mamlakah Salmaniyah begitu ya, karena otoritas dipusatkan menjadi satu, menjadi dari satu keluarga kecil ya, keluarga bin Salman, dan khususnya di tangan Muhammad bin Salman. Nah, tren kecenderungan mendorong ekonomi di masyarakat, kultur diliberalkan, kemudian di satu sisi politik dicengkram sedemikian rupa, ya ini mungkin daya tarik dari Tiongkok atau mana, mungkin Pak Aspi yang lebih tahu itu ya. Mungkin begitu gaya Tiongkok. Jadi politik yang
sangat ketat, kemudian tapi ekonomi dibebaskan, diliberalkan, itu kemudian melahirkan satu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis. Mungkin itu yang bikin ngiler masyarakat. Nah, karena itu bisa dipahami ya, untuk mendorong stabilitas itu harga yang sangat mahal dibayar ya, termasuk kerjasama dengan Israel itu saya kira salah satu tujuannya adalah teknologi untuk mengontrol masyarakat ya, sangat penting untuk mengontrol batuk dan dehemnya masyarakat itu sebenarnya seperti apa untuk memastikan bahwa mereka kekuasaan itu betul-betul bisa survive. Nah, itu yang kedua singkat-singkat saja mungkin ya nanti di dalam yang ketiga di wilayah aliran Sungai Nil terutama Mesir dan Sudan ya. Itu ada kecenderungan ya sudah yang seperti yang kita lihat kembalinya otoritarianisme tanpa ada perlawanan yang berarti. Ini sangat sebetulnya agak muskil ya bagi saya yang memperhatikan kuatnya pengaruh gerakan perubahan di Mesir itu yang mendorong jatuhnya Mubarak. Tapi apa, ketika ketika rezim otoritarianisme itu balik lagi, itu justru tidak ada perlawanan apa. Tentu ini kompleks, kompleks Mesir itu terutama terkait dengan Ikhwan itu ya. Ya, Ikhwan pasca penjatuhan Mursi itu sangat kasihan ya, anunya. Eh, tapi dampak yang paling menonjol saya kira ya di samping persekusi yang luar biasa itu, dampak yang paling menonjol kita sebagai pengkaji mungkin bahwa struktur organisasi Ikhwan itu tidak lagi sentralistik mungkin ya. Menjadi organisasi yang yang jalan sendiri-sendiri ya, memilih jalannya sendiri-sendiri dan sebagian mungkin memilih jalan kekerasan, sebagian diam, dan lain-lain. Nah, yang jelas tidak sentralistik lagi karena tidak mudah untuk membuat komando dengan masyarakat, tidak efektif tentu memimpin dari pengasingan itu ya, banyak pemimpin pengasingan di samping pemimpin di dalam penjara-penjara bawah tanah di Kairo. Nah, di samping itu adalah pasti pergeseran ideologi. Ikhwan itu dikenal sejak tahun 90-an sudah kenal, saya baca di webnya yang Arab itu sangat progresif kalau Islamnya, kalah kalau Islam progresif di Indonesia. Betul itu saya baca dan saya tulis di jurnal Al Jamiah itu. Ikhwan itu sudah menyatakan meletakkan civil society sebagai Islamic demokrasi itu menjadi sesuatu yang sangat Islamis dan sebagainya. Itu kalau saya baca terutama di web yang Inggrisnya itu lebih lebih progresif lagi. Tetapi memang penelitian-penelitian juga ada yang menunjukkan ini bahas wacana Ikhwan itu agak double standar gitu ya. Jadi keluar itu cenderung begitu progresif, tapi di dalamnya itu menjadi uh, ya ya Islamisme yang dalam bentuknya yang kurang menerima terhadap nilai-nilai baru yang umumnya diterima oleh banyak negara seperti demokrasi, civil society, HAM dan sebagainya. Nah itu sebetulnya seperti dua wajah yang agak sulit uh, dipisahkan. Nah, tetapi dengan kejadian
itu, jatuhnya penjatuhan Mursi dan persekusi itu, ya hampir bisa dipastikan bahwa moderasi yang terjadi di dalam tubuh Dewan itu pasti melemah ya, dan menguat sisi-sisi yang lebih. Kita belum lihat respon-respon ideologis yang terbentuk mapan begitu. Setelah itu misalkan yang pragmatis sekali, kemudian berkolaborasi dengan mau setidaknya bekerja sama dengan rezim, saya belum dengar. Ya, baik. Paling tidak itu untuk pengantar ya, nanti biar waktunya saya nggak detail, ya ini sudah hampir jam 9, biar cukup waktu untuk ngobrol ininya. Nah, ya. Begitu dulu, Pak Asfi, ya. Ya, terima kasih Prof. Memang kalau dilihat dari pembahasan Prof tadi ya, memang persoalan Arab sekarang sudah sangat kompleks sekali ya. Mungkin salah satu kontributornya ini Prof ya, mungkin karena pasca Utsmani itu kan akhirnya negara-negara Arab itu sendiri-sendiri ya. Mereka intinya yang dulu mereka satu keluarga, kemudian mereka ya mungkin inilah kayak orang yang satu rumah, kemudian akhirnya mereka berpisah rumah dan mereka membangun identitasnya sendiri, membangun ekonominya sendiri, dan akhirnya mereka sudah nyaman dengan kesendirian itu gitu. Akhirnya terbentuklah identitas baru, dan kemudian ya itu yang mempersulit akhirnya mereka mungkin ya, kalau mungkin ada gagasan penyatuan kembali itu akan semakin sulit karena di sana akan ada potensi misalnya, wah ini saya negara kaya, kamu negara miskin, kamu nanti kita bersatu ya, nanti kalian akan menjadi beban kepada saya misalnya. Wah, kalian ini identitasnya begini, identitas kami yang lebih ini misalnya gitu. Itu mungkin secara simple gitu ya Prof ya, untuk melihat kompleksitas itu, walaupun sebenarnya bukan hanya itu, saya kira ada juga mungkin faktor-faktor lain, faktor politik eksternal dan lain-lain sebagainya yang juga bermain gitu. Terima kasih Prof, dan kita melangkah ke sesi berikutnya. Teman-teman sekalian, kalau ada yang ingin berkomentar bisa disampaikan melalui chat di sini atau bisa raise hand untuk bertanya langsung. Pertama dari Mas Rudi Chandra, silakan. Dalam bahasa Indonesia ya, jangan pakai bahasa Arab ya. Sama-sama. Jazakallahu khairan katsira Mas Asfi Anwar, juga Prof Ibu Burdah. Saya sangat menikmati betul apa yang disampaikan oleh Prof Burdah. Juga saya mengenal Prof Burdah itu dari tulisannya sebelum orangnya. Prof, kalau kita melihat tentang sejarah bangsa Arab ya, kalau kita melihat tentang Rasulullah SAW saat sebelum hijrah ke Madinah, kita tahu bahwasanya bangsa Madinah itu adalah, Yasrib adalah masyarakat yang selalu berperang di antara mereka sendiri sampai datangnya Rasulullah dan mempersatukan mereka dalam piagam Madinah. Jadi kalau kita bicara tentang bangsa Arab ini memang sejak dahulu memang mereka terbiasa dengan berperang di antara mereka sendiri. Kemudian berkembang dan yang paling asik kemudian kita ikuti adalah saat bangsa Arab kemudian bersatu untuk memerangi Israel, tapi kemudian malah sebaliknya gagal dan terpecah. Dan sekarang perkembangannya sekarang yang terbaru lagi bahwasanya justru keberadaan Israel ini justru memecah belah Arab. Jadi yang ingin kami tanyakan, Prof, bagaimana ini masa depan Palestina dengan keterpecahan politik ya negara-negara di Arab dan di Timur Tengah secara khusus? Apakah masih ada harapan itu ataukah kita sulit ya untuk secara politik untuk mendefinisikan itu seperti apakah masa depan Palestina dengan kondisi Arab yang secara politik mereka terpecah-pecah? Ya, itu yang pertama, Prof. Yang kedua, menarik tadi Prof Burdah menjelaskan tentang visi Arab Saudi 2030. Kita tahu bahwasanya selama ini Arab Saudi itu sangat sangat terpengaruh atau memiliki keterkaitan yang sangat berat, yang sangat erat dengan Amerika Serikat, Prof. Melihat gaya-gaya pemerintahan hari ini, apakah Prof Burdah juga melihat adakah
saya tidak mengatakan campur tangan sih. Apakah ada efek atau pengaruh dari Amerika Serikat terhadap pemberlakuan atau tercetusnya ide visi 2030 Arab Saudi? Atau ini murni keinginan daripada MBS misalnya untuk mewujudkan Saudi Arabia yang lebih mandiri secara ekonomi dan tidak tergantung oleh minyak dan aspek-aspek lain yang selama ini ditakutkan akan berubah seiring dengan perubahan waktu. Jadi dua itu, Prof, pertanyaan saya. Yang pertama terkait dengan masa depan Palestina dengan beberapa kondisi Arab yang semakin hari semakin tidak menentu secara politik, dan yang kedua, apakah ada peran Amerika Serikat dalam visi 2030 yang dicanangkan oleh Saudi Arabia saat ini? Jazakumullah khairan katsiran, Prof. Huda, atas jawabannya. Terima kasih. Ya, yang pertama langsung ya Pak Azwi. Silakan Bro, silakan. Oke. Ya, tentang Palestina, ya tentu Palestina itu kan seperti menjadi ruh dari ini ya, Liga Arab dan kerjasama Arab itu ya. Kira-kira kita punya saudara yang masih nasib belum merdeka, yang itu yang menyatukan. Dan karena itu selalu menjadi agenda strategis. Itu dalam waktu yang panjang. Gitu, seperti itu. Tetapi kemudian kan situasi berubah ya. Situasi berubah, konflik antar ini semakin banyak dan lain sebagainya, itu biasanya ya Palestina lebih banyak menjadi semacam apa, ya apa ya, dukungan terhadap Palestina itu seperti sangat teritoris gitu, menjadi sangat teritoris dan itu tapi wajib, tetapi yang dilakukan itu memang hal-hal yang tidak efektif gitu ya, dan tidak ada pengorbanan yang sungguh-sungguh untuk itu ya. Nah, pasca Arab Spring itu yang menonjol saya kira adalah kemudian rezim-rezim Arab itu lebih terdesak dan jadi yang dipikirkan itu adalah survival kekuasaannya saja. Palestina semakin jauh ditinggalkan. Kita bisa melihat sidangnya itu ya para Menlu ketika Bahrain dan Uni Emirat Arab itu memutuskan untuk melakukan normalisasi. Palestina berusaha mengecam dan mengajak negara lain mengecam. Apa yang terjadi di sidang itu, dia justru dihajar habis-habisan oleh, saya tidak membayangkan responnya separah itu ya. Saya ikuti sidang, bisa ya, padahal Palestina hanya menginginkan supaya langkah ini diberi catatan gitu ya. Nah, syukur kalau dikecam. Tapi justru sebaliknya, Palestina ya dibuat marah, dimarah-marahi oleh para pemimpin, bahkan diancam macam-macam, sampai Mahmud Abbas itu diam, sama sekali tidak bicara apa-apa ketika dikatakan jika mengkritik para pemimpin Arab Teluk dan lain-lain, maka konsekuensinya akan begini, pasti keuangan yang diomongkan. Pasca itu sudah. Jadi ya Palestina memang, saya kira jalan perjuangan Palestina merdeka itu ya semakin opsinya makin kecil kalau dipaksakan kalau lewat militer, saya kira sudah terlalu banyak korban dan lain sebagainya. Lewat diplomasi pun tidak mudah. Lewat diplomasi pun menjadi sangat rumit gitu ya, menjadi sangat rumit. Apalagi juga termasuk melalui langkah unilateral tanpa
melibatkan Israel untuk memperoleh keanggotaan di PBB. Nah, ini apa? Saya sering berbicara kalau lihat faktanya di lapangan, itu memang keterdesakannya itu makin parah, ya, termasuk di Yerusalem Timur. Perdesaknya semakin parah. Itu secara kultur Yerusalem Timur itu ya sudah memang Israel, ya. Kecil sekali warna kearapannya itu, ya. Identitas kearapan itu mengecil sekali. Nah, maka kalau saya mendorong ya harus ada langkah-langkah yang sangat berani, ya, langkah berani untuk maju ke proses perdamaian, ya, proses perdamaian. Jangan sampai nanti terlambat. Israel itu agenda sederhana, pokoknya kalau bisa ditunda, karena kalau ditunda nanti yang main adalah realitas di lapangan. Sementara realitas di lapangan makin Israel, maka makin sulit untuk memperoleh. Jadi arahnya seperti itu yang saya tahu. Terus yang terkait dengan visi, visi Arab Saudi itu memang sangat kental. Saya kira tidak banyak, itu persoalan domestik saya kira. Tidak banyak, aspek dari luarnya, iya, bahwa dia ingin mempermak dirinya di depan Barat, bahwa wajahnya itu wajah yang moderat, wajah yang progresif, wajah yang tidak tanda petik Wahabisme yang dikenal atau Salafisme yang sangat melekat citra Saudi selama ini, ya. Tapi kalau dikulik, ya, tetapi pernyataan-pernyataan mengenai apa itu, mengenai kata al-islah ad-dini atau yang semakna dengan itu dalam 40 halaman proposal itu tidak ada pernyataan bahwa reformasi keagamaan itu tidak, atau reformasi paham keagamaan itu tidak ada pernyataan satupun. Meskipun dalam prakteknya kemudian yang dihabisi pertama adalah institusi-institusi keagamaan, terutama kibar ulama, diganti orang-orangnya yang muda-muda, kemudian Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, sampai mutawek-mutaweknya itu dilucuti ininya apa. Nah, meskipun tidak ada kata al-islah ini itu, ya, yang dalam ini. Nah, saya setuju yang disampaikan tadi. Jadi itu memang terutama persoalan ekonomi. Ya, 2014, 2015 itu kan APBN Saudi jebol, ya, karena harga minyak turun. Maka kemudian ya visi ini kemudian ya ingin menjadi solusi itu. Solusinya apa? Ingin agar ekonomi Saudi itu efektif. Ya biar efektif ya antara lain terutama perempuan yang menjadi beban ekonomi Saudi itu didorong masuk ke sektor perekonomian, ya. Itu perempuan yang sangat penting. Bisa dibayangkan kalau di sana itu kemana-mana itu taksi atau mobil, ya. Perempuan hanya belanja ke pasar itu harus ada sopir, terus ada satu muhrim, suami kan. Padahal hanya belanja sayur di pasar, tidak jauh. Itu sangat boros kan. Nah, maka ingin ekonomi Saudi menjadi gitu. Jadi persoalannya memang persoalan ekonomi, tetapi yang disasar adalah hambatan-hambatan ekonomi, terutama kultural dan keagamaan. Nah, untuk masalah politik dalam proposal itu tidak ada satu poin pun yang mengarah kepada demokratisasi atau
perluasan partisipasi masyarakat, itu enggak sama sekali enggak. Yang ada cerita mimpi-mimpi yang besar luar biasa begitu ya, dengan bertumpu kepada tiga mihwarnya ini sebagai poros dunia Arab dan Islam, kemudian sebagai poros tiga benua, kemudian sebagai pusat investasi, itu mereka akan menjadikan Saudi menjadi sentral lagi di dunia internasional. Ya, mungkin ya agak ya nggak rapi saya menjawabnya, tapi kira-kira begitu, nggih, Pak Rudi. Jazakumullah khairan, Nggih, Prof, terima kasih atas ya. jawabannya Nggih, dan penjelasannya. ya. Baik, Prof. Ini ada dua pertanyaan lagi, ada dua penanya lagi Ya. ya, yang angkat tangan. Ini ada yang pertama Muhammad Ikrom, yang kedua adalah Ya. Sania. Saya persilahkan Ikrom dulu untuk untuk menyampaikan pertanyaannya, singkat ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Prof, yang pertama yaitu saya pernah membaca dalam tulisan Prof, yaitu Suara Merdeka, Model Perubahan bagi Dunia Arab, di mana saya melihat kutipan, dunia Arab saat ini tidak harus menjadi kiblat keislaman bagi dalam pemikiran, sikap maupun praksis sosial politiknya. Dijelaskan juga tadi bahwa di wilayah Teluk mengalami ekonomi barokah melalui beberapa perubahan seperti keinginan liberalisasi seluas-luasnya. Jadi pertanyaan saya itu, apakah penghilangan atau pengurangan identitas keislaman kepada dunia Arab dan memberikan liberalisasi kepada warganya akan memberikan perubahan bagi dunia Arab? Terima kasih. Bisa diulangi, mohon maaf, yang pertanyaan terakhirnya itu. Oh ya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana, apakah pengurangan atau penghilangan identitas keislaman bagi dunia Arab dan memberikan liberalisasi seluas-luasnya bagi warga negaranya akan memberikan perubahan bagi dunia Arab? Terima kasih, Prof. Ya, kita kumpulkan dulu ya, Prof. Dari pertanyaan yang selanjutnya. Sania, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan bertanya. Perkenalkan, saya Sania dari Universitas Pembangunan Peternak Jakarta. Di sini saya ingin bertanya, Prof, mengenai fenomena Arab Spring. Kita ketahui kan Arab Spring ini adalah kondisi masyarakat negara-negara dan Timur Tengah yang menuntut kehidupan untuk demokratis. Nah, dalam hal ini yang kita ketahui bahwa kejadian Arab Spring ini kan diawali dari adanya konflik di Tunisia mengenai Ben Ali. Nah, dalam hal ini kan menjadikan efek domino ya ke negara-negara seperti Mesir dan Suriah. Di dalam hal ini, Prof, saya ingin bertanya, yang kita ketahui kan berarti demokrasi ini kan berarti mengajukan kepada efek liberal, Prof. Yang kita ketahui bahwa efek liberal adalah salah satu teori atau salah satu studi yang dipunyai oleh negara-negara superpower. Apakah di dalam Arab Spring ini negara superpower ini memanfaatkan kepentingannya untuk memperluas hegemoninya, Prof, di negara-negara Arab? Terima kasih. Ya, terima kasih Sania. Pertanyaannya menarik ya, Prof. Ada 3 pertanyaan saya kira dari 2 penanya. Yang pertama itu mengenai yang tadi, yang poin yang kedua tadi itu tentang bagaimana liberalisasi itu mempengaruhi masyarakat ya, apakah masyarakatnya lebih baik atau seperti apa. Kemudian penanya dari yang kedua adalah demokrasi itu dari Barat, jadi apakah demokratisasi di Arab itu adalah bagian dari menancapkan hegemoni Barat di Timur Tengah. Tadi ada pertanyaan pertama dari penanya pertama itu apa ya? Saya agak lupa tadi. Tentang keislaman. Oh iya, apakah kita harus mengikuti tradisi keislaman orang Arab begitu kira-kira ya di Indonesia? Perubahan ya. Perubahan. Silakan, Prof. Oke, ya. Biar yang ingat ini yang dari Mbak siapa tadi, Mbak Tanisya ya, Mbak Sania. Ya, Mbak Tania ya. Tania dulu. Ya, jadi Arab Spring itu seperti medan terbuka begitu ya. Begitu ada arus perubahan, maka kemudian
menjadi medan terbuka, pertarungan terbuka untuk membonceng gerakan itu dan menancapkan pengaruh di semua, tidak hanya Barat ya. Jadi semua kekuatan bisa kita pahami karena semua ingin punya. Turki sangat aktif Erdogan itu ya, dan di mana-mana dia akan mendapat karpet merah saat itu luar biasa, Erdogan saat itu ya. Karpet gegap gempita di mana-mana, Al Jazeera juga. Tapi juga ada aktor lain yang juga sangat menonjol, misalkan Iran ya, Iran itu dengan misalnya TV-nya Al Alam dan Press TV. Saya mengikuti terus itu Press TV, Al Alam, kemudian Al Jazeera, Al Arabiya, dan masing-masing mendesakkan satu gagasannya mengenai apa yang terjadi itu. Misalkan Iran itu luar biasa menyebutnya itu bukan Arabi, Al-Arabi, Arab Spring atau Al-Thawra Al-Arabiyah, umumnya menyebut gitu kan, Al-Thawra Al-Masriyah, Al-Thawra Tunisia, tapi menyebutnya As-Sohwah Al-Islamiyah. Apa yang dia maksudkan As-Sohwah Al-Islamiyah? Apa yang terjadi, protes rakyat terhadap para pemimpin, para rezim otoriter yang dalam asumsinya didukung oleh Barat, itu tidak lain adalah satu bentuk kopian dari apa yang terjadi tahun 1979 di Irak. Jadi ini seolah-olah agak maksa begitu. Tapi itu disandingkan terus itu apa yang terjadi tahun 79 dengan yang terjadi pada tahun 2010 akhir sampai 2012 itu disandingkan begitu. Ini berusaha didesakkan. Di lapangan terlihat sekali dia sangat ingin kepentingannya dengan misalnya sikap-sikap yang paradok ya. Satu sisi kalau di Mesir saya sangat mendukung rakyatnya, demokratisasi macam-macam itu didorong ya. Kemudian di tempat lain di Bahrain apalagi dia aktif sekali karena Bahrain itu kan mayoritasnya Syiah, tetapi rezimnya adalah Sunni minoritas ya, mayoritasnya Syiah. Nah ini yang sangat didorong gerakan Saroya Al-Mukhtar. Nah tetapi giliran yang terjadi di Suriah itu kan sebaliknya, jadi menjadi sangat aneh gitu ya. Nah ya keanehan itu bisa dipahami juga. Ini karena kepentingan aliansinya. Di Turki juga begitu. Dia paling konsisten, kelihatan paling konsisten di awal. Tapi kemudian kan ketika rezim bin Ali di Tunisia konsisten itu mendorong penjatuhan itu. Dan itu tidak mudah sikap seperti itu ya. Di Mubarak dia sejak awal mendukung gerakan itu. Di tempat-tempat lain juga gitu. Tapi kelihatan ininya menjadi berbeda itu ketika ya ini rezim As-Sisi naik. Rezim As-Sisi naik itu menjadi beda sekali anunya ya. Jadi paradok-paradok itu menunjukkan memang afiliasi-afiliasi pertemanan, persekutuan antara kekuatan-kekuatan di Timur Tengah. Masyarakat Barat, Eropa, terutama Amerika Serikat itu terlihat sekali maju mundur dengan apa yang terjadi. Jadi, sangat berbeda dengan dia berusaha antara ya idealisme supaya ya demokratisasi itu bagus, mendorong itu, tetapi di sisi lain dia tidak ingin kehilangan
sekutu dan sebagainya. Mubarak adalah sangat strategis Amerika Serikat, juga Zainal Abidin di Tunisia. Jadi ya itu konstelasi dalam Arab Spring ya. Saya kira itu medan yang sangat terbuka. Perubahan itu pasti kan menentukan ini arahnya mau kemana. Ketika orang di persimpangan jalan ini biasanya banyak yang ingin mempengaruhi kamu bergerak ke sana dan ke sana, atau yang lain juga mendorong ke tujuan yang lain. Nah, ini sangat kita bisa pahami gitu ya. Mengenai diskursus apakah demokrasi iya, ya, saya hanya menambahkan ini aja. Kajian mengenai Islam, demokrasi, Arab, demokrasi itu banyak sekali ya. Apakah kompatibel, tidak kompatibel, saya kira ya memang menjadi menguat itu pasca diskusi kompatibilitas Islam dan demokrasi itu menguat ya pasca Arab Spring itu ya. Naik, kekuatan lain Islamis juga naik, itu menjadi sangat kompatibel ya, tapi menjadi terkoreksi lagi wacananya ketika ternyata kelompok-kelompok Islamis itu juga berjatuhan kemudian. Ya, jadi tidak sederhana memang melihat kompatibilitas Islam dan demokrasi ini. Terkait dengan dunia Arab, yang penting saya sampaikan bahwa saya yakin bahwa dunia Arab bukan eksepsional dalam demokrasi. Eksepsionalisme Arab oke lah, tetapi sebetulnya masyarakat itu mengarah kepada keinginan kuat untuk punya peran dalam menentukan masa depannya sendiri. Tapi faktor-faktor struktural dasar ya, seperti kuatnya kabilah, kalau di Mesir itu kuatnya militer, yang ya itu saya kira yang paling menonjol, yang membuat landingnya proses demokratisasi ini mengalami hentakan-hentakan yang keras gitu, yang tidak smooth gitu. Hanya Tunisia mungkin yang selamat, yang lain perlu menunjukkan arah yang bagus ya. Masuk Libya ini mulai kacau lagi biasa. Nah, ya mungkin itu dari Mbak ini. Terus siapa tadi yang pertama? Tentang Indonesia jadi model. Dulu memang Indonesia pada masa Pak SBY itu kan gimana ya, orangnya gagah, cerdas, ngomongnya juga ini, penampilannya juga oke gitu ya. Jadi di fora internasional itu memang postur Indonesia itu citranya hebat sekali gitu ya. Dan memang proses pembangunan domestik kita, penataan kehidupan bersama melalui pemilu itu juga makin baik gitu ya. Jadi kemudian di dunia Arab itu ada diskusi luar biasa. Nah, saya mengikuti di beberapa TV, termasuk di RT TV yang berbahasa Arab, Rasia TV, itu berdebat mengenai apakah saat ini Indonesia tahun 2000 sekitar 2014 atau berapa ya itu ya. Maka saat ini Indonesia adalah model dan pemimpin dunia Arab, dan jawabannya banyak iya, banyak yang menjawab iya. Kecuali dari Saudi yang mengatakan bahwa kepemimpinan dunia Islam ya, kepemimpinan dunia Islam itu adalah satu yang given, bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan prestasi dan lain-lain gitu. Tapi seru sekali saya mengikuti debat itu. Ternyata kita posisinya diakui ya. Ya karena Pak SBY itu kalau di fora internasional memang begitu kan. Slogannya zero thousand friend, zero enemy itu ya. Itu seperti ya, dan memang diwujudkan dalam pidato-pidato.
Nah, beda dengan Pak Jokowi, pemimpin kita itu memang sangat terbatas kayaknya pengalaman dan kemampuan untuk di fora diplomatik internasional. Tapi kekuatan beliau adalah di domestik, ya, terutama kerjanya dan infrastrukturnya. Ya, kita bersyukur punya pemimpin yang berbeda-beda begitu ya. Kalau nggak ada Pak Jokowi, mungkin ya saya membayangkan berapa tahun lagi ada pembangunan yang semasif sekarang ini. Tapi ya postur kita di dunia internasional memang tidak segagah ketika Pak SBY ya. Nah, jadi memang tidak ya, kita syukuri saja, nanti semoga ada tipe pemimpin lain yang melengkapi dari kebutuhan kita. Sebenarnya kalau bisa ya dua-duanya di fora internasional itu kita menjulang gitu, gagah gitu penampilan citranya. Tapi di real domestiknya itu juga kelihatan nyata begitu ya. Nah, itu yang kalau masalah yang pragmatisnya luar biasa Pak Jokowi itu. Kalau SBY itu kan selalu multilateral yang didatangi ya. Forum-forum ngomong demokrasi, HAM gitu ya. Berbusa-busa gitu, tapi pulang nggak bawa apa-apa itu. Tepuk tangannya panjang. Nah, dari mana-mana diwawancara. Pulang nggak bawa apa-apa. Jokowi itu males itu datang ke yang forum-forum multilateral itu. Ya paling kalau pidato ya sebentar, tapi yang penting itu mojoknya itu. Kalau multilateral mojok bisik-bisik apa, tahu-tahu pulang bawa berapa begitu ya. Tapi kalau bilateral itu ngeri Pak Jokowi ya. Ada satu investasi apa, ada deal investasi dalam sekian dan kelihatan nyata, ya, langsung dia pergi. Uni Emirat Arab itu kunjungan tunggal ke luar negeri, jarang sekali ke Timur Tengah itu. Dan Pak Jokowi belum pernah pergi ke Mesir. Gitu. Anehnya kan, semua presiden Indonesia, kecuali Pak Habibie karena singkat, itu pasti datang ke Mesir. Kalau Timur Tengah ya Saudi, Mesir itu kayak rukun itu ya. Kalau ditinggalkan nggak sah gitu loh, sudah batal semua. Ini Pak Jokowi nggak datang sana itu. Nah, sudah berkali-kali berkunjung kemana-mana, Bahrain ke Emirat, tapi tidak mampir ke Mesir ya. Padahal jasa Mesir besar sekali. Ya karena pragmatis saja bahwa ya apa yang mau dicari di Mesir, kira-kira mungkin begitu dia. Politiknya lagi begitu, ekonominya juga remuk. Mungkin pragmatisnya ya cari yang jelas-jelas saja gitu ya. Nah itu ya kita syukuri aja, kita punya pemimpin ya beda-beda gitu ya. Ada yang pidatonya bagus, ada yang nggak bisa pidato tapi bisa kerja gitu ya. Nah, terus ya tadi, apakah pengurangan keislaman memberikan perubahan, pengurangan identitas keislaman? Iya, sangat nyata di lapangan gitu ya. Saya belum pernah ke Saudi setelah 2016 ya. Beberapa kali saya ke sana, tapi sebelum 2016 cuma cerita-cerita masyarakat itu, dan kalau di Twitter di apa yang kita itu kata-kata yang aneh itu muncul gitu ya. Misalkan mengatakan maaf ini anak mulhid, itu biasa mereka. Saya ateis itu satu hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya itu keluar dari, dan itu sangat lazim karena mungkin ya kritik personal mereka terhadap apa pungkungan aturan yang disebut berlandaskan agama dalam waktu yang lama. Yang paling euforia dengan visi 2030 kan anak-anak muda. Jadi Muhammad bin Salman itu seperti apa ya? Seperti raja besar gitu yang sangat populer di kalangan anak muda. Ya, ya, ya bisa kita pahami itu ya dalam masyarakat yang memang bioskop aja nggak ada, dan ya sangat terbatas memang di sana itu
Kalau nonton film itu harus ke Bahrain gitu, nanti balik lagi. Cuma 1 jam 2 jam balik lagi. Ya mungkin itu Pak. Ya, kalau masih ada 1-2 mungkin. Ya silakan kalau ada masih satu pertanyaan terakhir. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ada yang ingin komen, jadi tidak mesti harus selalu bertanya ya. Kalau ada yang ingin merespon juga silahkan. Saya kira Prof. Burda akan dengan senang hati merespon balik begitu ke teman-teman sekalian atau para peserta sekalian. Atau ada yang ingin bertanya juga silahkan. Ada yang ingin mengklarifikasi silahkan. Ada yang ingin berpendapat silahkan. Mungkin saya berpendapat, Mas, boleh? Silakan, Mas Rudi. Prof, ini pikiran saya saja mungkin ya, Prof. Apakah negara-negara di Arab ini memang lebih cocok dengan monarki dibandingkan demokrasi, Prof? Karena kita lihat pengalaman Mesir misalnya dengan demokrasi terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kemudian sekarang dengan sisi naik yang sudah semi-semi monarki tanda kutip ya, itu juga sudah mulai stabil dan beberapa negara-negara Arab. Mungkin bagaimana pandangan Prof sudah terkait dengan itu? Artinya demokrasi di Arab itu saya rasa masih kurang compatible ya. Ya. Ya, yang jelas faktanya kalau sekarang di tengah badai gerakan protes, kemudian kebebasan masyarakat yang didorong oleh media-media baru, ya terutama media sosial, itu yang jelas yang terlihat, faktanya adalah monarki-monarki itu bertahan. Ya, dari 10 monarki, 8 ya, 8 monarki, 6 di Teluk dan 1 di Arab Barat dan 1 di Lebanon, Yordan dan Mamlakah Maghribiyah dan Mamlakah Urdun ya. 8 monarki ini tidak ada satupun yang pernah mengalami guncangan hebat Arab Spring. Kecuali Maroko. Maroko itu cukup kuat, tetapi bisa diselesaikan dengan cara yang paling damai, yakni lewat referendum tahun 2012 ya kalau tidak salah. Saya pas juga penelitian ini di lapangan ikut gerakan protes di sana, ikut demo juga saya, ikut demo asyab yurid iskotal hukumah, itu asyab yurid iskotal hukumah. Karena yang demo itu juga tua-tua orang, anak S2, S3 gitu di sana, jarang yang anak S1. Jadi saya juga enak ngobrol dengan mereka setelah sampai teriak-teriak begitu, terus ngobrol gitu. Ya di luar itu kayaknya ya memang Oman pernah sedikit tapi sebentar dan selesai itu ya. Mungkin penjelasannya ini juga tidak menjadi jawaban ya. Saya yakin tidak menjadi jawaban dari pertanyaan Pak Rudi bahwa monarki itu lebih kompatibel dengan Arab karena memang secara umum monarki-monarki ini lebih makmur ya. Harapan hidup itu tinggi-tinggi ya, apalagi seperti Qatar, Emirat itu 80 tahun ke atas harapan hidupnya. Per kapita juga sangat tinggi, tingkat pengangguran itu rendah sekali. Pada saat awal-awal Arab Spring itu hanya di bawah 3%. Jadi meskipun jadi mungkin kita harus menegaskan ya faktor ekonomi itu sangat penting, kesejahteraan masyarakat itu sangat penting bagi terjadinya protes atau tidak. Bahwa faktor kebebasan berpendapat ya, hurriyatul fikr, ra'yi wal fikr itu penting, itu saluran-saluran itu harus berjalan, iya saya kira. Tapi ketika dua hal ya, saluran kebebasan itu tersumbat
tapi ekonomi lemah. Dua hal ini berkumpul itu yang biasanya mendorong proses lebih cepat terjadinya gerakan yang besar. Sementara yang di negara-negara yang secara ekonomi makmur itu ternyata masih masih mampu bertahan setidaknya, meskipun pasti dengan berbagai cara berbagai cara agar bagaimana masyarakat itu betul-betul terkontrol. Nah, ya saya belum bisa menjawab apakah sebetulnya monarki itu memang yang kompatibel atau tidak, tetapi struktur dasar masyarakat Arab itu memang sebagian di banyak tempat itu kabilah itu kuat, ya. Jadi kabilah ini ya bagaimanapun identik dengan monarki gitu ya, identik dengan monarki. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa ya dunia Arab itu kompatibel dengan monarki atau monarkis daripada yang lain. Mungkin itu Pak Asbi ya bisa. Baik, Prof. Buddha, mungkin ini ya, Prof ya. Kalau yang mana kompatibel itu monarki atau demokrasi, mungkin itu adalah sebuah debatable ya. Ataukah Ya. Arab kembali kepada seperti yang Rasul perjuangkan dulu, itu juga debatable tentunya, karena ada perdebatan tentang Islam dengan politik modern dan lain-lain. Tapi saya kira Arab itu pasti sepakat ketika kita mengatakan bahwa mereka butuh diperlakukan adil, dipersemakan di hadapan hukum. Mereka perlu dijamin kebebasannya untuk berekspresi, untuk meningkatkan kapasitas. Mereka dijamin kebebasan untuk bersuara, untuk menyuarakan hak-hak mereka, begitu kira-kira. Saya kira mereka sepakat dengan itu apapun identitasnya ya. Dan saya kira mereka juga sepakat ketika mereka kesejahteraannya dijamin, tidak gampang direpresi misalnya. Itu, dan saya kira kalau kita bicara mengenai apa yang diinginkan oleh Arab, ya saya kira itu adalah sebuah cita-cita universal ya. Gitu. Monarki itu adalah jalan, demokrasi itu adalah jalan, tapi yang penting adalah bagaimana dinamika berpikir itu tetap harus selalu diapresiasi. Itu mungkin yang penting. Dan kalau Arab itu tidak mengapresiasi proses berpikir, kritik sedikit dibungkam, apalagi di dunia yang sangat otoriter, itu akan malah menjadi cikal bakal keruntuhan dari sebuah peradaban ya. Saya kira ini mungkin adalah hukum dari bangkit dan runtuhnya peradaban ya. Ketika akal sehat itu sudah tidak berfungsi lagi, maka ini menjadi titik dari sebuah hal yang kurang baik bagi sebuah peradaban. Prof, terakhir ada yang ingin disampaikan, Prof, untuk harapan kira-kira Prof Burda terkait dengan dunia Arab ini begitu dia di tengah-tengah kompleksitas yang terjadi gitu. Ya, saya nggak tahu bahwa apa yang terjadi sekarang itu jangan-jangan memang karena ini ya logika globalisme itu ya, yang satu sisi dia akan mendorong kepada penyamaan-penyamaan gitu ya, penyeragaman-penyeragaman, tapi di sisi lain mendorong gerakan-gerakan untuk mengarah melawan terhadap penyeragaman-penyeragaman itu ya. Sektarianisme yang sekarang menjadi tempat berlabuh banyak masyarakat Arab itu sepertinya adalah di samping lemahnya negara untuk menjawab. Ya. Mungkin karena ini juga faktor itu tadi arus balik dari globalisme. Satu sisi ingin mendorong yang menonjolkan identitas yang unik, spesifik, berbeda dan lain-lain. Sisi ada penyeragaman itu yang penyeragaman. Nah, di tengah ini ya rumitnya itu proses yang tidak selesai antara benturan
dua hal itu dalam berbagai bentuknya. Itu ya yang bisa kita harap sebetulnya adalah penguatan ini ya, penyatuan kultur Arabnya. Meskipun sekarang masih pada level pop culture, saya yakin itu akan mendorong ke arah yang lebih dalam lagi, tidak hanya kultur-kultur yang lahir karena media industri media ya, tapi juga melibatkan satu feeling kearaban yang lebih dalam daripada kesadaran ini. Saya kira yang kemudian menjadi harapan penting di samping nilai-nilai universal yang disebut tadi, tuntutan-tuntutan yang disebut universal oleh Pak Hasbi tadi ya, meskipun ya tidak semua masyarakat Arab menginginkan itu, rezim sangat tidak menginginkan itu, yang semua itu barang-barang yang sangat diharamkan ya, tetapi nanti kita lihat mana yang apakah nasib sejarah itu bisa apakah bisa mereka menahan gitu ya, menyumbat satu proses sejarah yang sepertinya terlalu kuat itu ya. Nah, ya saya yakin suatu saat tidak mampu untuk menahan kebebasan berpendapat, menahan itu semua. Waktunya kapan itu saya nggak tahu. Ya, mungkin terima kasih semuanya teman-teman atas perhatiannya. Ya, saya nggak sistematis gitu ya, nggak biasa pakai PowerPoint dan lain-lain, jadi refleks begitu aja sebisanya. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pemaparan materi malam ini yang sebenarnya sangat terstruktur ya. Kalau Prof tidak menggunakan PPT, sebenarnya gambaran materinya itu tergambar di kepala kita gitu ya. Sama dengan membaca novel dan menonton TV ya. Maksudnya membaca novel itu juga membuat kita menggambarkan apa yang ada di kepala kita gitu. Kenapa bisa? Karena ya novel itu ditulis dengan cara terstruktur. Dan tadi Prof Ibnu juga menjelaskan secara terstruktur dan itu tergambar gitu. Makasih Prof, jazakumullah khairan katsiran sudah meluangkan waktu berbagi dengan teman-teman, dengan kami. Kami mendoakan supaya semoga Prof tetap sehat selalu. Amin, dan amin. Produktif berbagi ya melalui tulisan-tulisan dan melalui forum-forum yang diisi. Dan mewakili teman-teman pengurus Insyara juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin dan hadirat semua. Teman-teman mahasiswa yang berkenan hadir pada malam hari ini, semoga ini menjadi bagian dari langkah kita ya untuk perbaikan perbaikan dunia lah secara keseluruhan gitu kira-kira, termasuk pada khususnya di dunia Islam. Mari kita tutup dengan baca hamdalah, hamdulillah alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.